Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah PTS sudah kita lalui. Mudah-mudahan mendapatkan nilai yang memuaskan. Tetap semangat dalam belajar dalam PJJ. Untuk hari ini kita akan belajar di bab 3, yaitu tentang operasi aljabar. KD atau kompetisi dasarnya di sini 3.5 menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Jadi kalian harus bisa menjelaskan bentuk aljabar itu sendiri dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Operasi itu ya operasi aljabar sama, ada pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. KD 4.5, kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Jadi ada dua kompetisi dasar, 3.5 dan 4.5. Nah, ini adalah untuk KD-nya ya, atau kompetisi dasarnya. Nah, operasi aljabar, penerapan aljabar itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan contohnya, ibu membeli 5 kg jeruk dan 7 kg apel. Berapa yang harus dibayarkan ibu? Nah, nanti kalian misalkan di sini jeruknya adalah X, apelnya adalah Y. Kalian misalkan aja dengan X atau Y. Bisa juga kalian misalkan dengan A atau B. Yang penting itu dalam bentuk huruf. X, Y, A dengan B ya. Nah, ini adalah pemisalannya. Di sini nanti kalian bisa mencari berapa harga 1 kg jeruk, berapa harga 1 kg apel. Nah, itu dengan materi aljabar. Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari, penerapannya seperti itu ya. Bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar itu yang pertama misalkan ada Y kuadrat, ada 3X, ada A pangkat 3, ada 2X plus 6. Pokoknya yang ada huruf-hurufnya begini ini huruf itu dia masuk ke aljabar ya. Contoh mudahnya begitu ya. Itu adalah bentuk aljabar. Nah, di sini dalam bentuk aljabar itu sendiri ada yang namanya variabel atau peubah. Variabel atau peubah itu berupa huruf. Ya, pokoknya harus kalian ingat bahwa variabel itu berupa huruf. Dia bentuknya adalah huruf. Koefisien itu berupa angka yang ada di depan variabel. Jadi dia angka yang bergandengan, bentuknya angka tapi yang bergandengan dengan variabel. Ada konstanta. Konstanta itu berupa angka tanpa variabel, jadi dia sendiri. Nah, biar kalian nggak bingung contohnya. Ini adalah contoh. Misalkan ada bentuk 2X plus 3. Ini adalah bentuk aljabar. Ya, 2X plus 3 itu adalah bentuk aljabar. Ini ada. Kalau ditanya variabel, variabelnya di sini adalah, ingat variabel itu adalah bentuknya huruf. Jadi variabel di sini adalah X. Koefisien itu bentuknya angka yang bergandengan dengan variabel. Jadi dia yang bareng sama variabel. Di sini variabelnya X, berarti koefisiennya di sini adalah 2. Ya. Konstanta itu bentuknya angka. Ingat angka, dia yang sendirian tanpa variabel. Di sini adalah 3. Bentuk lain misalkan ada 3A negatif. Nah, ini ada contoh lain nih. Ini misalkan ada bentuk aljabar 4X kuadrat plus 2Y min 6. Variabelnya, ingat variabel bentuknya adalah huruf. Di sini variabelnya adalah X kuadrat dan Y. Ya. Koefisien itu yang bergandengan dengan variabel. Ya. Koefisien dari X kuadrat yaitu 4. Koefisien dari Y yaitu 2. Jadi koefisiennya 4 dan 2. Koefisien dari X kuadrat itu 4, koefisien dari Y yaitu 2. Konstantanya berapa? Di sini yang sendiri tanpa variabel yaitu negatif 6. Konstantanya yaitu negatif 6. Kalau negatif tulis negatif, kalau positif tulis positif. Misalkan ada angka lagi, misalkan ada 3A kuadrat negatif 3A kuadrat plus 2. Nah, di sini variabelnya, kalau ditanya variabelnya
dia berubah hurufnya yaitu A kuadrat, itu adalah variabelnya. Nah, untuk koefisiennya itu dia yang bergandengan dengan variabel. Berapa di sini? Negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena di sini adalah negatif, maka kalian tulis negatif. Nah, untuk konstantanya dia yang sendirian tanpa variabel, yaitu 2. Begitu. Ini adalah pengetahuan dasar yang harus kalian pahami, yaitu tentang variabel, koefisien, konstanta. Ya, ini harus kalian pahami. Dan ingat ya, suku pada bentuk aljabar, banyaknya suku pada bentuk aljabar. Yang pertama ada suku satu atau suku tunggal. Ini contohnya 3x min 4xy a pangkat 4 min 6xyz, ini adalah suku satu. Suku 2 atau binom, contohnya 2x min 6, ini adalah suku 2. Kenapa? Ini ada 2, 1, 2. Anggotanya ada 2x dan negatif 6. Ya. Dia mempunyai 2 suku, yaitu 2x dan negatif 6. Contoh lain ada a pangkat 3 plus 7, itu adalah 2 suku. Sukunya berapa aja? Sukunya ada a pangkat 3 dan 7. Jadi dia 2 suku. Ini satu suku, yaitu 3x aja. Dan seterusnya. Nah, ini 5xy min 7 itu juga 2 suku. Yaitu ada suku 5xy dan suku negatif 7x. Itu mempunyai 2 suku. Nah, 3 suku atau trinom, contohnya nih 2x kuadrat plus 4x plus 8. Ada suku apa aja di sini? Ada suku 2x kuadrat, ada suku 4x dan 8. Kan ini 3 suku nih, 1, 2, 3. Selanjutnya contohnya 6a plus 4b plus 7. Ini ada 3 suku, 3 suku, yaitu 6a, suku pertama 6a, suku 2 ada 4b, suku ketiga ada 7. Ini mempunyai 3 suku, 1, 2, 3. Contoh lain 2xy min 3x plus 6. Dia juga 3 suku, yaitu ada 2xy suku pertama, ada negatif 3x suku kedua, dan 6. Dia mempunyai 3 suku, yaitu 2xy, negatif 3x, dan 6. Dia 3 suku. Nah, ini adalah menentukan banyaknya suku. Mudah-mudahan kalian paham ya. Untuk selanjutnya, suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis itu adalah suku-suku yang variabel dan pangkatnya sama. Jadi variabel dan pangkatnya sama. Contohnya x pangkat 3 plus y kuadrat min 7 plus 9x pangkat 3 plus y plus 2. Mana nih yang sejenis? Kalian bisa cari mana yang sejenis. Yang warnanya sama, ini dia sejenis. Ya, kalian bisa lihat x pangkat 3 dia sejenis dengan 9x pangkat 3. Variabelnya sama di sini, x pangkat 3 dan x pangkat 3. Selanjutnya ini dia sejenis, negatif 7 sejenis dengan 2. Karena dia sama-sama tidak mempunyai variabel sendiri. Nah, ini. Selanjutnya, kenapa y kuadrat tidak sejenis dengan y? Karena pangkatnya berbeda. Kalau yang y kuadrat pangkatnya 2, kalau y hanya pangkatnya 1. Jadi a pangkat 3 dia tidak sejenis dengan a. Ya, pangkatnya kan berbeda. Ini yang suku sejenis lagi, misalkan ada 2xy dan xy, dia sejenis. Kalau misalkan x pangkat 4 dan x pangkat 3, apakah dia sejenis? Dia tidak sejenis karena pangkatnya berbeda. Yang satu 4, yang satu 3. Jadi untuk suku-suku sejenis itu suku-suku yang variabel dan pangkatnya sama. Jadi variabelnya sama, hurufnya sama, dan pangkatnya sama, itu namanya sejenis.
Misalkan lagi, contohnya misalkan ada 2x pangkat 3 ditambah 6 dikurang 3x kuadrat plus x pangkat 3. Mana yang sejenis? Kalian bisa lihat huruf dan pangkatnya itu yang sama. 2x pangkat 3 dia sejenis dengan ini yang saya lingkari sama ya. Ini 2x pangkat 3 akan sejenis dengan x pangkat 3 karena sama-sama x dan sama-sama pangkatnya 3. Nah, ini dia tidak ada yang sejenis. Jadi dia biarkan saja sendiri. Begitu. Ya, anak-anak ya. Jadi pengelompokan sejenis itu seperti itu. Ini akan ngaruh dengan penjumlahan dan pengurangan di bentuk aljabar nanti. Jadi kalian harus paham tentang suku-suku sejenis itu sendiri. Jadi kalian harus paham dulu, baru kalian bisa mengerjakan penjumlahan dan pengurangan untuk bentuk aljabar. Ya. Untuk materi hari ini kita sampai sini anak-anak ya. Jika ada yang kurang paham silakan bertanya ya. Silakan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.